Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat hadir di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah judul ceramah, yakni janji Allah kepada orang-orang yang berdoa. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Jadi ketika ada seseorang yang yakin kepada Allah dan keyakinannya kepada Allah lebih besar daripada keyakinannya terhadap apapun, maka selama dia masih bisa berdoa, dia akan merasa tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian kata para ulama, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti akan pergi dan tidak akan kembali, kecuali satu, yaitu doa. Doa yang pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan kembali kepada orang yang meminta. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hambanya. Apa yang dikatakan oleh Allah, "Inni qaribun," aku ini dekat. Maksudnya tidak mungkin Allah tidak mendengarkan doa kita. Ketika kita berdoa, terkadang kita berpikir, Allah dengar tidak ya doa saya? Kenapa doa-doa saya belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa mungkin Allah tidak mendengarkan doa saya? Jawabannya adalah tidak. Allah itu inni qaribun, Allah mendengarkan hambanya. Jangankan diucapkan, di dalam hati saja Allah sudah mendengarnya. Siapa orang yang pernah berdoa di dalam hati kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Quran surah Al-Baqarah ayat 144 diturunkan karena ada harapan di dalam hati Rasulullah, tetapi beliau tidak mengatakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Jadi ceritanya pada saat itu orang-orang Yahudi mengolok-olok orang-orang Muslim karena pada saat itu orang-orang Muslim masih sholat menghadap ke Al-Aqsa, Palestina. Orang-orang Yahudi berkata, "Lihatlah orang-orang Islam, mereka itu suka meniru. Kita beribadah menghadap ke Al-Aqsa, mereka juga beribadah menghadap Al-Aqsa. Itu berarti agama mereka adalah agama yang meniru agama kita." Ketika mendengar hal itu, Rasulullah SAW merasa bersedih. Sehingga pada setiap sore Rasulullah berdiri pada suatu bukit dan menghadap ke langit tanpa mengatakan apapun. Rasulullah SAW merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena persoalan kiblat saja ia harus meminta kepada Allah, sehingga harapan itu disimpan di dalam hati Rasulullah SAW.
sehingga diturunkanlah ayat ini. Sesungguhnya kami telah melihat bagaimana kamu menengadahkan wajahmu ke langit, maka kami palingkan kiblat ke arah yang kamu sukai. Wahyu ini diturunkan untuk merespon harapan Nabi yang tidak bisa diucapkan oleh beliau karena merasa malu kepada Allah, tetapi langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita memiliki niat baik di dalam hati kita, misalnya ketika kita ingin umrah ke Baitullah tetapi dari segi harta kita tidak mampu, maka yakinlah akan ada jalan yang Allah berikan kepada kita. Bukankah Allah memampukan yang diundang, bukan mengundang yang mampu? Ini artinya Allah itu inni qaribun, Allah maha dekat kepada hamba-hambanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin demikian yang sempat saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, jangan pernah kita ragu dan bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun doa-doa kita belum diijabah, kita harus yakin bahwa skenario Allah lebih indah daripada skenario manusia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.